Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Yeay. Di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian. Bukan sharing sih, lebih tepatnya aku akan membahas soal kenapa orang tua itu harus menguasai ilmu dasar kesehatan anak. Jadi gini, Mams. Semenjak aku bikin video di YouTube, itu jadi banyak banget teman-teman, semua viewers aku yang bertanya soal misalkan kayak pengalaman menghadapi anak operasi hernia atau ketika anak aku terkena bronchopneumonia. Itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menanyai soal gimana sih cara penanganannya atau segala macam. Oke lah, mungkin yang untuk operasi hernia karena nggak semua anak mengalami itu, jadi banyak orang yang anaknya terkena hernia dan bertanya ke saya gitu ya, kenapa sih kok bisa kena hernia, atau bagaimana proses operasinya, bagaimana proses pemulihannya, seperti itu. Nah, tapi gak jarang juga, banyak juga orang tua yang bertanya ke saya dengan begitu paniknya karena anaknya terkena batuk pilek, yang sebenarnya batuk pilek itu adalah suatu penyakit langganan anak gitu loh, yang pasti akan dialami oleh semua anak kayaknya ya. Semua anak pasti akan pernah mengalami kena ISPA gitu ya. Nah, aku tuh sering banget dapat pertanyaan, aduh gimana ya anak aku kok batuk pilek. Banyak banget orang tua yang akhirnya panik, harus membawa anaknya ke dokter karena anaknya cuma terkena batuk pilek, anaknya cuma demam gitu. Aku sebenarnya sedikit menyayangkan sih, kenapa sih penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa ditreat di rumah sendiri sama kita sebagai orang tua harus sebegitu paniknya sampai harus anaknya dibawa ke UGD, sampai anaknya harus dibawa ke dokter, yang akhirnya anak harus dirawat yang sebenarnya tidak perlu dirawat, anak harus meminum obat yang sebenarnya penyakit itu tidak perlu obat, karena pada hakikatnya ISPA itu diakibatkan oleh virus, dan penyakit yang diakibatkan virus itu akan sembuh dengan sendirinya dengan imunitas yang baik. Tapi banyak ternyata orang tua yang sebegitu paniknya gitu ya, membawa anaknya ke UGD karena demamnya yang udah 40 derajat Celcius gitu ya. Padahal tidak seperti itu seharusnya, Mam. Ada tata laksananya. Gak serta-merta anak kita begitu demam jebret 40 derajat Celcius kita langsung dibawa anak kita ke UGD karena takut kejang-kejang atau segala macam. Gak seperti itu sebetulnya. Gak perlu seperti itu. Ada juga yang anaknya batuk pilek, yang karena cuman anaknya batuk terus mengeluarkan lendir berwarna hijau langsung dibawa ke dokter. Padahal tidak perlu seperti itu juga sebenarnya, Mam. Nah, maka dari itu kita tuh kenapa sebagai orang tua kita tuh harus menguasai ilmu dasar kesehatan anak, ya karena itu, karena supaya kita tahu kapan anak kita bisa ditreat di rumah oleh kita sendiri dan kapan anak kita membutuhkan pertolongan medis gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, Mom, karena banyak banget yang komentar channel YouTube aku itu, ada yang aku tuh kadang-kadang kaget di saat kondisi anak kalian memang sudah membutuhkan bantuan medis tapi kalian masih diam-diam aja. Contohnya kayak misalkan anak umur 3 tahun belum bisa berjalan, kalian masih stay aja gitu, masih berdiam diri saja, belum konsultasi ke dokter gitu. Padahal itu sudah sangat betul-betul memerlukan bantuan dokter. Ada yang anaknya cuma sakit batuk pilek udah lari ke UGD. Itu padahal masih bisa ditreat di rumah gitu loh. Jadi banyak banget yang kebalik gitu. Di saat anak kalian betul-betul membutuhkan pertolongan medis, kalian kayak masih santai-santai aja di rumah. Sedangkan ada juga orang tua yang anaknya sebenarnya masih bisa ditreat di rumah tapi udah panik, ketakutan karena kita tidak tahu ilmunya tadi, jadi kita bawa anak kita ke UGD padahal anak kita masih bisa ditreat sendiri di rumah. Nah, itulah tadi, Mams, kenapa aku bilang kenapa orang tua itu sangat perlu sekali untuk menguasai ilmu dasar kesehatan anak. Karena orang tua adalah dokter pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu, jadilah dokter yang terbaik untuk anak kalian. Kalian harus tahu kapan anak kalian membutuhkan pertolongan medis, dan kalian harus tahu kapan anak kalian bisa ditreat sendiri di rumah ketika anak kalian sakit. Seperti itu. Jangan sampai kebalik, anak darurat
kita masih santai aja di rumah lah, nggak apa-apa, ini mah nanti sembuh sendiri. Giliran anak kalian nggak kenapa-napa, kalian sibuk ke UGD karena ketakutan. Nah, kira-kira seperti itulah Mam. Semoga kalian sebagai orang tua bisa lebih menyadari bahwa ilmu dasar kesehatan anak itu bukan cuma buat dokter, tapi buat kita selaku orang tua pun itu penting. Jadi video-video yang aku share di YouTube aku itu tuh video emang basicnya yang harus kita pahami gitu sebagai orang tua gitu. Jadi kacamata aku nge-share itu bukan kacamata aku sebagai seorang dokter, bukan ya, karena aku memang bukan dokter gitu ya. Jadi aku men-share ilmu-ilmu kesehatan itu ya karena memang itu yang harus kita kuasain gitu. Kita sebagai orang tua itu memang harus menguasai itu gitu. Jadi bukan dari perspektif dokter atau orang kesehatan ya, karena aku bukan orang kesehatan. Aku nge-share ilmu kesehatan di sudut pandang aku sebagai orang tua yang memang wajib menguasai ilmu-ilmu dasar kesehatan anak. Seperti itu. Jadi jangan salah paham ya. Kamu kok sotoy banget sih nge-share ilmu kesehatan? Kamu kan bukan orang kesehatan. Kamu kan cuma orang tua doang ya. Karena aku tuh nge-share ilmu dasar kesehatan yang memang wajib dikuasai oleh orang tua gitu loh. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi aku suka kesel aja gitu kalau ada yang komentar, apa sih lu sotoy banget, lu kan bukan dokter, lu kan bukan orang kesehatan, lu kok nge-share soal kesehatan sih? Lah gua mah nge-share apa yang memang orang tua wajib ketahui gitu. Ngerti gak sih lo, ha? Ngerti gak sih kalian gitu? Jadi semua video aku yang nge-share soal ilmu dasar kesehatan anak tuh ya jadi emang yang wajib kita sebagai orang tua tuh kuasain gitu ya. Gitu maksud aku. Nah, gitulah kira-kira Mam. Semoga video ini bermanfaat dan membuka pikiran kalian, karena aku kasih tahu ke kalian sebagai ibu itu nggak bisa cuman mengandalkan insting. Harus pertama susunannya ilmu dulu baru insting, bukan insting dulu ya. Ngerti gak sih maksud aku? Banyak orang yang nggak mau belajar gitu ya, kayak misalkan cara menyusui gitu ya. Banyak orang ibu-ibu baru yang nenenin anak terus putingnya berdarah-darah, aduh nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, itu mah insting seorang ibu. Kita mah nggak perlu tahu, kita mah nggak perlu belajar bagaimana cara menyusui anak. Insting aja keluar, insting aja, nanti juga instingnya muncul. Nggak bisa seperti itu. Kalau kalian mengandalkan insting, aku yakin puting kalian akan lecet berdarah-darah, dan aku yakin kalian nggak akan sukses menyusui, pasti eksklusif ya, nggak akan sukses menyusui anak kalian sampai 2 tahun kalau kalian hanya mengandalkan insting. Karena mengurus anak, membesarkan anak itu butuh ilmu, gak cuma hanya mengandalkan insting saja gitu. Maka dari itu, mengapa orang tua wajib menguasai ilmu dasar kesehatan anak? Ya karena itu tadi, karena membesarkan anak itu tidak bisa hanya mengandalkan insting saja, tapi harus juga dibekali dengan ilmunya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.